Hari ini Om Git sudah sampai di Soe. Ini tempat yang spesial, tempat bersejarah bagi umat Kristen di pinggir kota Soe. Ya, ini seperti teman-teman lihat. Ini di depan saya yang ada tembok biru, ada pintu gerbang masuk itu. Pada tahun 1965 kalau tidak salah, itu sempat terjadi sesuatu yang luar biasa bagi orang Kristen, ya. Nah, untuk lebih jelas kayaknya kita mendekat dulu ya. Nah, di sini pada tanggal 26 September 1965 sempat terjadi mujizat air berubah menjadi anggur. Nah, nih, mari kita lihat ke dalam. Oke, ini tempatnya. Banyak pohon. Ada kolamnya. Nah, di sini ada lopo buat yang jemaat-jemaat yang berkunjung bisa duduk. Nah, ini Bapak yang menjaga tempat ini. Waduh, senang nih Pak bisa ketemu. Bisa. Pak, tolong Pak ceritain sedikit nih Pak ini. Jadi ceritanya waktu tahun 65 ada Gestapo. Oh iya. Jadi saat itu kebetulan mau pertemuan itu. Transportasi Maranatha. Dulu gereja Kota Soe, bukan Maranatha. Terus mau pertemuan untuk cari ke Kupang tidak mungkin karena perjalanan jauh. Oh, untuk anggurnya ya Pak ya, untuk kebutuhan perjamuan pada saat itu. Terus kendaraannya juga tidak ada mungkin. Kendaraan juga tidak ada, jaraknya jauh. Jadi dari gereja minta ada ibu-ibu untuk bergumul. Berdoa ya. Ada doa gitu. Ada. Bergumul supaya bisa dapat petunjuk dari Tuhan. Kira-kira bagaimana bisa perjamuan. Supaya perjamuan berlangsung. Karena waktu itu di Soe kan tidak ada anggur. Orang-orang di Soe juga tidak tahu buat anggur. Bikin anggur. Di toko juga tidak ada stok. Iya, Di Jawa tidak ada masuk. Jadi dari bergumul itu ada petunjuk dari Tuhan. Katanya ke Kampung Aman, di situ ada mata air. Oh, ini Kampung Aman namanya. Ya, Kampung Aman. Kebetulan tangan kan punya milik bapak saya kan. Nah, jadi waktu datang minta izin. Tunggu Pak, saya potong dulu. Iya, Minta maaf, mohon perkenalannya Pak. Bapak dengan nama siapa? Alex Bolang. Pak Alex Bolang. Iya. Jadi tanah ini aslinya itu punya keluarga Bolang ya. Wah, Jadi waktu itu ini masih rawa-rawa. masih rawa. Iya. Tanaman yang ada di sini hanya kopi sama pisang. Terus mata air ini waktu itu kan di tanah aja, jadi dibuat lubang. Terus dibuat pencoran pakai bambu tuh ke jalan, ke depan rumah untuk konsumsi orang-orang. Waktu itu juga keluarga di sini mungkin belum terlalu banyak. Jadi sudah datang bergumul, waktu itu ketua tim doanya itu Ibu Liveto. Ibu Liveto. Liveto ya. Terus anggotanya itu Ibu Sodale, Ibu Sodale, terus Ibu Daniel, Ibu Manuain, Ibu Liselan, sama Ibu Telan, terus ada beberapa ibu lagi. Ya sekitar berkisar 10 sampai 12 ibu. Jadi ibu-ibu ini yang pendoa syafaat lah, katakanlah Betul. begitu ya. Diminta gereja untuk berdoa, bergumul untuk
Tuhan bagaimana ini kita punya masalah kurang anggur, kita tidak bisa perjamuan. Ya. Jadi datang minta izin, terus Bapak bilang silakan, itu ada mata air tuh. Terus ke sini, itu datangnya tuh tiap pagi sama sore. Jadi pagi itu subuh, sekitar mungkin jam 2, jam 3 gitu, sampai jam 5, jam 6 baru pulang. Kita datang sambil berdoa, menyanyi-nyanyi gitu. Nanti sore kembali lagi sekitar jam 5, 6, sampai jam 8 pulang. Kurang lebih kalau tidak salah, kita sampai 2 minggu. Sebelum jadi saat tanggal 26, saya waktu itu usia 5 tahun setengah. Tahun 65 tuh ya? Iya, tahun 5. Saya kelihatan 60. Oh, keren. Terus kata saya yang 3 tuh ada yang sudah usia 12, 10, 8. Itu ada di Malang semua. Jadi waktu pas tanggal 26 pagi itu, 26 Desember atau 26 September. September? Oh, September. Kan tanggal 30-nya kan Gestapo. Iya. Jadi 26 September itu orang tua saya sudah siap mau ke pertemuan. Itu berkisar sekitar jam-jam 1, setengah 2 lah. siang. Subuh. Karena waktu itu pertemuannya subuh. Gitu. Ya. Jadi waktu buka pintu, terus kena air pencoran yang bapak saya buat dari bambu untuk konsumsi di luar itu udah bau anggur. Oke. Terus kita anak-anak itu dikasih bangun. Itu waktu bangun lihat tuh di depan itu air yang disembayang itu udah jadi anggur. Itu jadi waktu kita keluar buka pintu tuh bau harum anggur. Bau harum anggur. Terus orang tua saya berangkat ke gereja. Terus ibu-ibu itu sudah bawa ke gereja. Jadi di baskom air anggurnya nih. Jadi waktu air mengalir itu udah anggur. Jadi Wow. warnanya anggur. Wow. Terus Luar biasa. rasanya anggur, tapi tawar, tidak manis. Karena masih gelap kita tidak berani keluar kan. Jadi orang tua saya sudah berangkat. Nanti sudah sekitar jam-jam setengah 5, jam 4 pas sudah mulai terang kita keluar untuk lihat air di pencoran itu. Ya memang air anggur. Ya rasa anggur gitu. Iya kita minum rasanya anggur. Tapi ya itu tawar. Ya. Jadi kayak teh tanpa gula. Kita jam 6, orang tua saya pulang dari gereja, bilang kakak saya yang besar itu. "Lo udah buat kopi?" Kakak saya bilang ini belum. Karena ini air anggur. Jadi, bapak saya bilang ambil saja dan masak karena ini bukan racun, bukan racun. Yes. Misalnya diambil. Diambil ya dipakai masak, pakai masak ya diangkat itu tidak masalah. Sekitar jam itu kejadiannya sampai sekitar sore, jam 3-4 dia kembali berubah jadi air jernih. Kalau yang rumah di atas Bapak teman-teman, Iya. rumah di atas itu ceritanya gimana? Nah itu saya juga hanya dengar saja, saya tidak tahu persis yang katanya masih ada anggur sampai sekarang. Karena kebanyakan pendeta lakunya ke situ, Iya. dan ke sini. Ya. Tapi aslinya yang Ini, ya. ini. Jadi waktu itu pemerintah mau bangun kan dia harus survei dulu toh. Terus interview cek semua kemana, yang paling benar yang mana kan baru dibuat. Kalau dia harus juga saya dengar persisnya, tapi saya tidak tahu persisnya. Ini Ya. gereja yang tadi kita masuk itu salah satu gereja tua. Gereja tuanya Soe. Di Maranatha. Maranatha. Iya, satu-satunya dulu gereja Kota Soe kan hanya Itu gereja tuanya mulai dia. Gereja apa namanya, Pak? dulu gereja Kota Kota Soe. Soe. Gereja Kota Setelah ada Soe. Epata, baru dibuat gereja Maranatha. Maranatha. Nah, Yang dulu itu perjamuan dan ibu-ibu bawa anggur itu ke gereja mana? Maranatha. Maranatha. Iya, karena perjamuan di situ ditunjukkan ada mata air di sini. Makanya diambil sini. pendoa itu datang berdoa di sini. Wow, Jadi luar biasa, setelah- Pak. Jadi setelah jadi waktu itu yang konsumsi air ini hanya kita. Karena orang-orang lain mungkin takut. Iya. Kita ambil terus. Mungkin waktu itu karena ada lagi Gestapo, jadi orang tidak begitu tahu tapi tidak berani datang dia. Betul. Jadi kita saksi mata yang masih hidup sekarang masih 4 orang. Bapak dengan kakak-kakak. ya. Kakak ini, kakak 3 orang. Terus sekarang kita bawa beberapa orang termasuk hamba Tuhan di atas juga. Rumahnya kakak Luar biasa. banyak yang minta maaf ya. Betul. Apa ya? Karena rasa airnya bukan anggur, itu kayak air gula air gitu. Ya. Kapan hari itu ada dari Jakarta, ya maafnya apa orang-orang Tionghoa. Iya. Ada sekitar 5 orang datang sama pendetanya. Datang ke sini saya juga kebetulan pas di air, jadi tanya, loh ini air dari anggur mana? Saya bilang ini. Loh terus yang sekarang masih ada anggurnya? Saya tidak tahu di sini waktu itu kejadiannya sekali sudah. Iya. Ah, Sudah 2 kali. Oh tidak pernah datang dan ada air yang masih ada anggur.
Setelah mungkin yang di atas, jadi penguliah saja. Terus kita masuk cerita-cerita, kelihatan kurang yakin. Kita bilang begini, ini saya cerita apa yang saya tahu, saya lihat dan saya rasakan. Betul. Kalau percaya atau tidak, itu persoalan. Iya. Ya. Dan ini masalah iman ya, Pak ya, iman. Betul. Tapi ini saya cerita, saya tidak bisa bohong, karena ini sejarah yang memang tidak perlu dibohong. Jadi Setuju. waktu dia kejadian sampai sekitar jam 3-4 sore itu, air yang pancuran sama matahari begitu berubah jadi air jernih. Itu di kantong yang kita simpan di dapur untuk pakai makan. Berubah. Jadi air jernih. Itu beda dengan Tapi bau anggurnya itu sampai besok pagi baru hilang. Jadi kalau ada ceritanya versi berbeda saya kurang tahu, tapi kalau Ya. saya tahu seperti itu. Tidak. Bapak, karena beta baru ketemu Bapak, tapi pertama kali beta ke sini ada waktu ada di depan, dia yang menceritakan semua. Jadi apa namanya, ceritanya hampir sama dengan yang Bapak kasih tahu. Dan kalau cerita yang seperti ini terus terang hanya dari kita, dari orang lain. Betul. Karena begini, waktu itu ibu-ibu setelah ambil air anggur bawa ke sana tuh, Iya. dia tidak tahu proses air ini seperti apa. Kan dia hanya ambil itu bawa ke sana perjamuan, Iya. tapi prosesnya ini sampai jam berapa dia tidak tahu. Pak, kalau ini apa ini, Pak? Sumur ini semua bukan sumur, hanya mata air. Oh, mata airnya di sini Nah, ya. ini mata airnya di sini. Mata airnya di sini. Dan waktu itu bapak saya kan buat apa kayak kolam kecil begitu untuk konsumsi saja. Betul. Aslinya konsumsi keluarga Ya. saja. Oh, gitu. Sumur-sumur rumah tangga Ya, dari mata istilahnya. air. Jadi dibawa keluar. Kalau yang waktu kita dapat dengan Om Sat itu, ceritanya sumur ini tapi ada alirannya ke situ. Jadi alirannya waktu itu pakai bambu Ya, ini, itu yang jadi merah semua ya. jadi dia berubah jadi anggur itu dari mata air ini. Betul. Jadi waktu itu setelah itu kita tanya bapak, loh kok airnya bisa berubah jadi anggur? Jadi waktu itu bapak bilang ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yes. Amin, amin. Terus yang berikut, Tuhan buat mujizat itu di saat manusia sudah tidak mampu. Ya. Betul. Terus tidak jelaskan mampunya seperti apa, jadi kita diam saja. Nanti setelah besar kita pikir yang betul. Waktu itu besar itu B30S PKI, tidak ada stok anggur ke sini, tidak ada anggur, mau ke Kupang juga tidak mungkin. Akhirnya betul-betul Tuhan Dan ada menjadi manusia. ibu-ibu yang berdoa. Dan waktu itu memang ibu tidak ada bapak-bapak, Semua ibu. semua ibu-ibu. Karena yang di atas itu ibu. Tapi saya tidak tahu itu kejadiannya tahun berapa, Sama. 65. Menurut ceritanya versi yang di atas, saat ini terjadi, besokannya kalau diteluk menurut saya di sana juga terjadi. Cuma di sana dia tuh simpan air yang di kendi juga. Di ada di bawah kayak gitu. Dong doakan itu, nanti itu berubah jadi anggur. Jadi kalau waktu dulu tahun 65, rumah satu-satu yang paling pertamanya itu rumah kita. Ini rumah kan baru semua. Jadi rumah yang pertama di sini hanya kita. Jadi kalau orang dulu bapak saya kan mampu di rumah sakit, kita suntik. Iya. Jadi kalau orang bilang kampung aman itu rumah yang paling pertama. Tuh. Tapi mencari romantis. Ya. Jadi waktu itu keluarga di kampung aman sini mungkin tidak sampai 50 keluarga sama 5. Jadi termasuk perintis Betul. gereja di sini, Bapak saya. jemaat di sini. Bapak saya tinggal sini tahun 42. Wow. Berarti generasi kedua ya? Saya generasi kedua. Saya kelahiran 60. Jadi memang saya tahu persis ceritanya kalau soal masalah air anggur saya tahu. Teman-teman semua, video kita kali ini sampai di sini dulu. Semoga teman-teman Kristiani yang menonton video ini di minggu-minggu Advent ini bisa dibangkitkan kembali imannya. Setelah menonton video ini, saya bersama dengan Bapak Alex Pulang, kami mendoakan seluruh umat Kristen di Indonesia di dalam perjuangannya dan di dalam masa-masa Advent menjelang Natal. Kami mendoakan semua supaya iman kita semakin kuat di dalam Tuhan, dan semoga kita terus yakin bahwa mujizat tetap ada. Amin. Terima kasih, Pak. Sama. Ya.